Pemilik butik ini seorang nenek yang bernama Clara sedang mencari pekerja harian. Dan setelah mendapatkan karyawan baru seorang gadis, Clara segera mencopot papan pengumuman. Di hari pertama gadis itu bekerja, Clara memintanya untuk mengambilkan sebuah manekin di dalam gudang. Nantinya manekin itu akan dijadikan display di dalam butik tersebut. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, gadis itu pun segera menuju gudang. Namun setelah gadis itu pergi, Clara si pemilik butik mulai menunjukkan wajah mencurigakan. Gadis itu segera menuju ke pintu gudang yang berada di sebuah lorong bagian dalam butik. Di dalam gudang itu terdapat banyak sekali manekin, dan dia harus mencari satu persatu manekin yang dibutuhkan. Ketika dia sedang melihat sebuah manekin anak kecil, dia mendengar suara pintu gudang tertutup. Dan benar saja, ketika dia mulai mengecek pintunya, ternyata pintunya terkunci. Kini gadis ini pun terjebak di dalam gudang itu. Gadis itu berteriak mencoba memanggil Clara untuk meminta pertolongan. Namun tidak ada respon apapun dari Clara si pemilik butik. Dia bermaksud untuk menghubungi Clara melalui telepon, tapi sayangnya di dalam gudang itu tidak ada sinyal. Akhirnya dia menggunakan sebuah kartu ATM yang tersimpan di belakang casing handphonenya untuk membuka pintu. Ketika gadis itu sedang sibuk mencoba membuka pintunya, dia melihat ada bayangan dua manekin di dalam handphone. Dan yang mengagetkan, manekin itu bergerak. Gadis itu pun sangat terkejut dan segera membalikkan badannya. Meskipun ketakutan, dia mencoba memberanikan diri untuk menatap ke arah manekin itu. Untuk memastikan keadaan, gadis itu membuka penutup manekin. Dan setelah dibuka, manekin perempuan itu menoleh ke arahnya dengan wajah menyeramkan. Gadis itu berteriak ketakutan. Terdengar dari luar gudang, gadis itu berteriak meminta tolong kepada Clara. Namun percuma saja karena sepertinya inilah yang ditunggu oleh pemilik butik. Tak berapa lama kemudian pintu gudang terbuka. Teriakan gadis itu pun sudah tidak terdengar lagi. Terlihat Clara menuju gudang, mengambil sepatu gadis itu dan membuangnya ke tong sampah. Sepertinya setiap karyawan baru yang masuk akan dijadikan tumbal oleh Clara. Kini dia kembali memasang papan lowongan pekerjaan untuk mencari tumbal selanjutnya.